Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Nesi dengan NIM 20059018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai materi dari mata kuliah Manajemen Operasi 2, yaitu tentang forecasting. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai apa sih forecasting itu. Forecasting atau peramalan dalam dunia bisnis adalah kegiatan atau proses untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan data yang ada di masa lalu, dengan menggunakan data historis yang dilaksanakan atau sebagai acuan untuk masa depan dengan menggunakan model matematis, serta memiliki jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, selanjutnya mengenai pentingnya forecasting. Ada beberapa manfaat forecasting, diantaranya yaitu untuk memprediksi masa depan bisnis. Misalnya bisnis kita ini akan bagaimana ke depannya. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Dari peramalan ini kita lihat apa-apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Nah, dari hasil data itu nantinya kita jadikan bahan untuk merevisi di mana kekurangan perusahaan kita, apa saja yang harus kita perbaiki untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu sendiri. Yang selanjutnya untuk mengikuti tren. Dalam menjalankan bisnis, kita tidak boleh terpaku dalam satu itu saja, karena setiap waktu tren ini akan berubah-ubah. Nah, bisnis kita dituntut untuk dapat mengikuti setiap tren yang ada, setiap perkembangan yang ada. Apalagi pada zaman sekarang, tren dan perubahan itu begitu cepat. Nah, bisnis kita harus mampu untuk mengikutinya agar tidak kalah dengan kompetitor-kompetitornya. Selanjutnya, manfaat dari forecasting yaitu untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama dari periode sebelumnya. Misalnya sebelumnya kita terdapat kesalahan, jadi dari data sebelumnya itu kita pelajari apa yang kurang, apa yang harus kita tambah, plus minusnya bagaimana, agar kondisi keuangan perusahaan kita ke depannya itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk keunggulan forecasting, diantaranya dapat mengalokasikan anggaran agar tepat sasaran dan tidak berlebihan untuk suatu produk. Contohnya itu kita ingin membuat suatu produk, jadi agar kita tidak menggunakan biaya berlebihan atau overcost, yang harus kita lakukan yaitu kita lihat data sebelumnya. Misalnya kita memproduksi baju, di sebelumnya kita memiliki kelebihan biaya, yaitu misalnya kita terlalu banyak menggunakan bahan yang seharusnya tidak sebanyak itu. Jadi untuk periode selanjutnya kita revisi sehingga untuk selanjutnya ini anggaran yang kita gunakan untuk memproduksi suatu produk itu benar-benar tepat, tidak berlebihan, dan akan menunjang laba yang kita peroleh. Yang ketiga yaitu mengenai ketersediaannya, merupakan aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh karyawan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Forecasting ini juga dapat kita gunakan untuk memprediksi siapa saja kandidat yang cocok dalam posisi ini. Kita lihat data-datanya dan apa yang dibutuhkan perusahaan kita, agar tidak salah memilih karyawan atau tidak salah dalam menempatkan karyawan. Karena bisa saja kita sudah tepat memilih karyawan, namun kita salah dalam menempatkan dan memposisikannya. Dan itu bisa kita gunakan metode forecasting ini. Selanjutnya, mengenai pendekatan forecasting. Forecasting memiliki dua pendekatan, yaitu ada pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.
Untuk pendekatan kuantitatif ini merupakan peramalan yang menggunakan berbagai model matematis yang menggunakan data historis dan variabel klausa untuk meramalkannya. Untuk metode kualitatif merupakan peramalan yang menghubungkan beberapa faktor seperti intuisi, pengalaman pribadi, serta sistem nilai pengambilan keputusan. Selanjutnya, mengenai time series forecasting. Time series forecasting ini merupakan rentang kejadian atau pengamatan yang diambil secara sekuensial terhadap waktu. Contohnya, kita ingin memprediksi kapan sih pengunjung mall ini ramai. Dapat kita prediksi berdasarkan data sebelumnya atau yang biasanya sudah terjadi. Seperti mall ini pasti akan ramai pada saat jam pulang kerja, di mana di situ orang ingin bersantai atau ingin berkumpul dengan keluarganya. Kemudian, time series forecasting ini tidak hanya mengenai itu, tetapi juga tentang tren, musim, siklus, dan variasi acak. Peramalan yang dihasilkan oleh time series forecasting dapat mempengaruhi keputusan individu, lembaga, maupun instansi. Kalau menurut saya, mungkin misalnya dapat mempengaruhi ini, maksudnya misal seperti di mall tadi. Misalnya ada suatu perusahaan ingin bekerja sama dengan mall untuk mempromosikan mobil. Biasanya kan di mall ada itu pameran mobil gitu, kayak misalnya produk baru. Jadi diprediksikan kapan mereka waktu mulainya. Jadi bisa di saat jam sore hari hingga malam, di mana disitulah pengunjung mall yang ramai. Selanjutnya mengenai associative forecasting. Terdiri dari variabel-variabel peramalan, yaitu digunakan untuk meramal nilai-nilai dari variabel sejenis. Yang kedua, ada regresi, merupakan sebuah teknik untuk mencocokkan sebuah garis ke dalam serangkaian nilai-nilai. Dan yang terakhir merupakan terdapat garis perangkat terkecil atau least square line, merupakan cara untuk memperkecil jumlah pangkat penyimpangan-penyimpangan di sekitar sebuah garis. Sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.